Apa gunanya hidup? Apa sebenarnya? Akhirnya ketemu. Kau sudah bangun. Apa kau yang menyelamatkanku? Kau siapa? Aku siapa tidak penting. Yang penting adalah seseorang memberimu 1 miliar poin, kan? 1 miliar poin itu adalah hukuman mati. Aku hampir... Seperti dugaanku, itu ada padamu. Xiao Jiang, kau dalam bahaya besar. Bahaya besar? Kenapa aku dalam bahaya besar? Lihat tanda bintang berujung 6. Di tangan saudaramu. Hanya para penguasa kota dalam dan kota luar yang memiliki tanda itu. Ayahku, selain ayahku. Tak ada yang bisa mengambil segel ini. Kematianmu tak penting. Tapi adik perempuan manis, nan cantik di sampingmu ini. Setelah kehilangan perlindunganmu. Berapa lama dia bisa bertahan di kota luar? Kau sudah terjebak dalam pusaran kekuasaan. Xiao Jiang, kau tak bisa kabur. Lalu apa yang bisa kulakukan? Apa yang telah kau lakukan padaku? Aku telah menanamkan sistem penghancuran diri kota dalam di dalam dirimu. Dengan satu pikiran, seluruh kota dalam akan rata dengan tanah. Tapi ini juga satu-satunya cara agar kau bisa bertahan dari perebutan kekuasaan kota dalam. Ngomong-ngomong, apa kau masih punya poin tersisa? Apa kau butuh aku memberimu beberapa? Tak perlu. Mulai sekarang, semua yang kita butuhkan akan diperoleh dengan tanganku sendiri. Tanglong. Aku tak menyangka kau masih hidup. Tak hanya hidup, kau juga cukup berani. Kau belum mati. Jadi bagaimana aku bisa pergi mendahuluimu? Kau sialan cari mati. Bukankah kau mencari seseorang untuk menyelidiki aku? Aku berdiri tepat di depanmu sekarang. Selidiki sesukamu. Jadi bagaimana kalau aku menyelidiki kau? Jangan kira aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan akhir-akhir ini. Biar ku bilang, beginilah cara dunia bekerja. Yang kuat memangsa yang lemah. Itulah hukum alam. Yang lemah pantas mati. Lakukan. Xiao Jiang. Tak lama lagi, kau akan sepertiku. Kau salah. Aku tak akan pernah sepertimu. Aku tak akan pernah bisa menjadi sepertimu. Mulai hari ini. Kota luar adalah wilayah Xiao Jiang. Aku akan membunuhmu. Gedung Dujian. Selamat siang, Pak. Semangat. Selamat siang, Pak. Tuan Zhang. Nama Du Jiang. Cukup mendalam. Dan Anda, saya Lu Jingyu, Ketua Tim Penegak Hukum Kota Luar yang baru diangkat. Lu Jingyu. Lu Jingyu, Ketua Tim Penegak Hukum Kota Luar. Lu Jingyu.
Ada urusan apa dengan kami? Apa aku tidak boleh menemui Tuan Zhao kalau tidak ada masalah? Namamu cukup terkenal di kota luar sekarang. Bahkan orang seperti Tang Long tercekik di bawah tekananmu. Aku sangat penasaran denganmu. Kami hanya orang biasa. Ya, Orang biasa. Kurang dari setengah bulan. Kau telah melahap lebih dari separuh Gang Qinglong. Orang biasa macam apa yang punya keberanian sepertimu? Tuan Zhao, Anda tak perlu gugup. Tim penegak hukum kami sangat masuk akal. Aku dengar sejak Duji yang berdiri. Kau telah berbuat banyak kebaikan untuk penduduk kota luar. Kau tak hanya membayar mereka kredit yang cukup untuk menghidupi keluarga mereka sebagai kompensasi, tapi kau juga membantu banyak orang tua, lemah, sakit, dan cacat. Kota luar memiliki orang sepertimu, orang yang benar. Tim penegak hukum kami telah menyelamatkan kami dari banyak masalah. Ketua Lu, kau terlalu memuji. Hari ini, kita sudah saling kenal. Mari kita minum teh bersama lain kali kalau ada kesempatan. Baiklah, baiklah. Sampai jumpa lagi, Ketua Lu. Selamat tinggal. Lu Jingyu ini tidak sederhana. Dia bicara dengan sangat baik. Dia pasti sudah siap. Kurasa dia dari kota dalam. Kau tahu dari mana? Intuisi. Pak. PAK, tolong, kumohon selamatkan adikku. Adikku bekerja di sini. Sejak 2 hari yang lalu, dia tak sengaja menabrak kursi roda Tanglon. Dia jadi sasarannya. Setiap hari dia dipanggil ke rumahnya dan dipukuli serta dimarahi sesuka hatinya. Pak, kumohon selamatkan adikku. Jangan panik. Mari kita lihat apa yang terjadi. Tuan Shou kita yang terkenal mengunjungi gubuku yang sederhana ini lagi. Aku di sini hari ini untuk meminta seseorang darimu. Siapa? Dia. Dia tak tersedia. Perempuan ini menandatangani kontrak mati denganku seumur hidupnya. Dia hanya boleh tinggal di pusat pengiriman barang. Bukankah aku sudah memperlakukanmu dengan baik? Kau ingin meninggalkan pusat pengiriman barang? Hei Tanglong, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Bagaimana aku keterlaluan? Aku sedang mendisiplinkan karyawanku yang membangkang. Ada apa sekarang? Tuan Shou. Kau tampak agak marah. Kau datang ke sini hari ini. Apa kau berencana mematahkan kakiku yang satunya juga? Namun saat ini tim penegak ada di kota luar. Sebelum kau memukulku, pikirkan 2 kali. Pertimbangkan konsekuensinya. Saudara Tang, kau salah paham. Aku tidak pernah suka menggunakan kekerasan. Bukankah kau menandatangani kontrak dengannya? Begini saja, aku akan membelinya darimu. Maaf, aku tidak menjual. Sebutkan saja harganya. Xiao Jian, aku tahu kau ingin bermain jadi orang baik. Tapi semakin kau melakukan ini, semakin kecil kemungkinan aku menjual. Aku akan menyiksanya. Sedikit demi sedikit tepat di depanmu. Cukup. Tuan Shou tampaknya sangat marah. Jangan ragu. Pukul aku di sini. Apa kau salah minum obat hari ini? Kau ingin aku memukulmu sebegitu parahnya? Mungkinkah kau sebenarnya memanggil tim penegak ke sini? Omong kosong. Aku bukan tipe orang yang melakukan hal-hal secara diam-diam. Tuan Zhao Bos Tang. Percakapan yang meriah. Apa yang kalian bicarakan dengan begitu gembira? Ketua tim Lu, kau datang tepat waktu. Tang Long ini, dia menyerang karyawannya. Aku baru saja akan memintamu datang dan menegakkan keadilan. Begitukah?
Perempuan ini menandatangani kontrak mati denganku. Ketua tim Lu lihat. Kontrak mati. Tuan Zhao. Dalam hal ini, aku khawatir aku tidak bisa membantu, kecuali Tanglong sendiri bersedia. Bahkan kami tim penegak tidak punya hak untuk ikut campur. Dengar itu? Bahkan ketua tim Lu tidak bisa membantu. Jangan ikut campur urusan orang lain. Pergi dari sini sekarang. Kalau kau tidak pergi, aku akan melaporkanmu. Tuan, kumohon. Tolong cari cara untuk menyelamatkan adikku. Jika adikku tetap bersama Tanglong, dia akan mati. Ah Chan, sudahlah, jangan mempersulit Tuan. Siapa kau hingga berani bicara? Tanglong. Kau berani mengancamku. Aku harus membawa Luyan bersamaku hari ini. Hanya. Kalau begitu, terima kasih. Chotian, Tuan, kau sudah kembali. Siapa kedua orang ini? ini Luyan dan ini Lu Cheng. Bantu mereka beres-beres. Baiklah, ikuti aku. Kalian akan tinggal di sini. Bagaimana aku harus memanggilmu? Marga saya Chu. Nona Chu. Terima kasih telah membantu kami menemukan tempat tinggal. Tidak masalah. Jika kau ingin berterima kasihlah pada Tuan. Masuk dan beres-bereslah. Jika kalian butuh sesuatu, panggil saja aku. Oh iya, aku punya aturan di sini. Semua pajangan tidak boleh disentuh. Adapun urusan di dalam halaman, jangan melewati batas. Apa yang kau lakukan? Kak, Nona Chu sangat cantik. Biar ku bilang. Nona Chu adalah salah satu orang Tuan Xiao. Jangan berani macam-macam dengannya. Ide apa yang mungkin kakak miliki? Tunggu, apa yang baru saja dikatakan Nona Chu? Apa katanya? Batasan apa? Apa maksudnya? Aku tidak tahu. Lupakan saja, ayo pergi. Ah Jian. Kurasa Lu Jingyu ini tidak sesederhana itu. Dia berada di kota luar, mengamati pergerakan kita. Sebenarnya, ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Apa itu? Apa itu? Selain memberiku 10 miliar kredit, dia juga memberiku tanda bintang berujung 6. Ternyata tanda ini melambangkan identitas penguasa kota. Jadi, bukankah itu berarti kau sekarang penguasa kota yang baru, baik di kota dalam maupun kota luar? Tapi yang lebih merepotkan lagi adalah orang-orang dari Balai Dewan Kota Dalam sedang mencari tanda ini di mana-mana untuk merebut posisi penguasa kota. Aku takut fakta bahwa tanda ini ada padaku tidak akan lama tersembunyi. Ah Jian, aku tahu kau seseorang yang pantang mundur. Kita telah mendaki dari anak tangga terendah hingga sampai di tempat kita sekarang. Kita telah menghadapi segala macam kesulitan karena Tuhan telah menempatkan tanda ini di tanganmu. Itu takdir. Takdirmu untuk memimpin orang-orang kota luar dan membebaskan diri dari sangkar yang seperti penjara ini. Aku, Dalio, selalu berada di sisimu, dan aku pantang mundur. Kali ini, aku juga tidak akan mundur. Bagus. Kalau begitu, ayo kita lihat langit kota dalam. Apakah sama birunya dengan langit kota luar? Tuan, Anda harus pergi dan melihat. Adikku dan Mona Chu sedang bertengkar. Baiklah, ayo pergi. Ada apa? Luyan ini selalu berkeliaran di sekitar vilamu. Hari ini, dia melihat pakaian yang kutaruh di depan pintu. Dan dia senaknya mencucinya. Kau tahu, sandang, pangan, papan, dan transportasi Anda selalu menjadi tanggung jawabku. Bukan begitu? Aku hanya merasa bahwa aku tidak bisa begitu saja tinggal di sini di tempat Tuan secara gratis. Aku ingin sedikit membantu. Kenapa kau begitu bersemangat mencuci pakaian pria? Betapa tidak tahu malunya dirimu. Nona Chu, kata-kata itu terlalu kejam. Apa maksudmu adikku bersemangat mencuci pakaian pria? Maksudmu aku salah? Dia benar-benar baik hati. Dia hanya suka mencuci pakaian orang lain. Baiklah, kita punya banyak pekerja setiap hari. Dan mereka semua punya baju untuk dicuci.
Kenapa aku tidak menyuruh mereka mengirimkan pakaian mereka agar adikmu bisa benar-benar memamerkan keahliannya? Cukup, ikut aku. Kau terlihat sangat cantik. Kenapa hatimu begitu jahat? Kenapa dia? Sepertinya orang yang berbeda, ya? Dia, kenapa sih? Apa kau tak lihat? Biasanya, cuma dia yang ada di dekatmu. Jadi wajar kalau dia lembut. Sekarang Luyan ada di sini. Dia jadi gelisah. Kurasa kau begitu tampan. Mungkin dia tertarik padamu. Dia suka aku? Kau sudah bangun. Xiao Jiang, aku akan menunggumu di kota dalam. Jangan kecewakan aku. Xiao Jian, apa yang sedang kau pikirkan? Begitu serius? Bukan apa-apa. Aku penasaran, bagaimana keadaannya di kota dalam? Aku tidak setuju. Xiao Jin, beraninya kau memaksaku menikah denganmu. Shen Shan, kita tumbuh bersama. Dan sebelumnya, Paman menginginkan kita bersama. Sekarang dia sudah tiada. Bukankah baik bagiku untuk menjagamu? Jangan kau kira aku tidak tahu bagaimana ayah meninggal. Bukankah ini perbuatanmu? Shen Shan, bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Paman adalah orang yang paling kuhormati sejak kecil. Kepura-puraanmu benar-benar menjijikan. Aku sama sekali tidak akan menikah denganmu. Menyerahlah. Jangan kau kira aku tidak tahu apa yang terjadi padamu di kota luar, poin ayahmu, dan lencana tuan kota. Kau berikan semuanya pada orang biasa dari kota luar. Kau melindungi anak itu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tidak masalah jika kau tidak mengakuinya. Begitu aku menemukan anak itu, aku akan membunuhnya dan mengambil kembali lencana tuan kota. Kau akan rela menikah denganku. Sialan. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Zhao Jieng. Aku di sini mewakili tim penegak hukum kota dalam. Untuk menangkapmu, ikut aku. Atas dasar apa kau menangkapnya? Kenapa kau bilang Ajian mencuri lencana tuan kota? Mana buktinya? Kau mau bukti? Lencana tuan kota bintang 6 titik ada pada anak ini. Itulah buktinya. Ketua tim Lu. Jadi kunjungan mendadakmu ke kota luar adalah untuk menyelidiki aku. Zhao Jieng. Kau sendirian memprovokasi konflik di kota luar. Dewan Kota Dalam telah memperhatikanmu sejak lama. Ayo pergi. Xiao Jiang, ayo pergi. Ini Veta. Jika aku jadi dirimu, aku tidak akan ikut campur dengan tim penegak hukum. Kembali sekarang. Mereka berani membawaku pergi. Besok aku akan membuat mereka dengan hormat mengantarku kembali. Bawa dia pergi. Tuan, Chu Tiang, jangan pergi. apa yang terjadi pada Tuan? Kenapa dia ditangkap oleh petugas penegak hukum? Aku akan menelepon. Apakah Anda orang terakhir yang melihat mantan Tuan Kota Heji Yuan? Aku bilang aku orang terakhir yang melihatnya. Aku tidak pernah bilang aku membunuhnya. Kalau kau tidak membunuhnya, mengapa lencana ketua kota miliknya ada padamu? Kapten Lu. Tak ada gunanya berpura-pura. Apa maksudmu? Sebagai bangsawan kota dalam, kau harus tahu betul batasan yang diberlakukan kota dalam pada kita penghuni kota luar. Kita orang kota luar diperlakukan rendah sepanjang hidup. Kita tak mungkin dapat poin kota dalam jika kita menginginkan sesuatu dari kota dalam, kecuali diberikan sukarela oleh penduduk kota dalam. Kalau tidak, kita tak bisa mengambilnya. Jadi, apakah mantan ketua kota memberiku lencana ini? Atau aku mencurinya? Kau harus tahu jawabannya. Kenapa repot-repot bersantai ya begini? Untuk apa terus berakting? Kau, Kapten Lu. Aku tahu persis apa yang Xiao Jin katakan padamu.
tak lebih dari menginginkan lencana ketua kota. Agar dia bisa secara sah mewarisi posisi ketua kota. Tapi satu hal yang paling kubenci dalam hidup adalah ancaman. Zhao Jieng, kusarankan kau menyerahkan lencana ketua kota. Itu bukan sesuatu yang bisa kau pegang. Selama kau patuh dan menyerahkan lencana itu, aku bisa bicara baik-baik tentangmu pada Tuan Muda Zhao. Aku bisa memintanya memberimu dan adikmu izin tinggal kota dalam. Maka kau tak perlu lagi tinggal di kota luar. Bagaimana menurutmu? Tidak tertarik. Kau keras kepala sekali. Kekuatan Dewan Kota Dalam tak terduga. Kau tak bisa menggulingkan mereka. Kau menolak izin tinggal kota dalam dan memilih melawan Tuan Muda Zhao. Apa kau sudah gila? Terima kasih telah menjelaskan taruhannya. Tapi Zhou Jin tak bisa mengendalikan pilihanku. Bagaimana jika dia membunuhmu dan adikmu? He San San menanamkan alat penghancur diri di tubuhku. Dengan satu pikiran saja, aku bisa mengubah seluruh kota dalam. Itu mustahil. Jika kau tak percaya, telepon dan tanyakan. Namun, aku harus pergi sekarang. Katakan pada Zhou Jin, jika dia ingin bicara denganku, dia harus membawa He San San dan menemuiku di kota luar. Selamat tinggal Kapten Lu. Xiao Jian. Apa tim penegak hukum merepotkanmu? Apa mereka menyakitimu? Apa kau masih punya tenaga? Tentu saja tidak. Jaga ketenanganmu. Tuan, kau membuatku takut setengah mati. Semua orang bilang, kau buronan kota dalam. Kukira kau akan dieksekusi. Kukira, aku tak akan pernah melihatmu lagi. Lembaga penegakan hukum. Saya, Tunggu. Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Pulanglah. Cepat katakan, bagaimana kau lolos dari cengkeraman tim penegak hukum? Aku sangat khawatir, aku bahkan menelepon Nona He, berharap dia bisa membantu untuk mengeluarkanmu. Kau menelepon Nona He? Kita di kota dalam, selain Nona He, tak ada orang lain. siapa Nona He ini? Nona He. Tentu saja dia punya hubungan khusus dengan Tuan Xiao. Hentikan. Kekasih bos? Tunggu, ada telepon. Omong-omong soal setang. Telepon. Itu dari Nona He. Xiao Jiang, bagaimana situasimu? Ini. Zhao Jiang. Apa kau baik-baik saja? Tim penegak hukum tidak merepotkanmu, kan? Aku baik-baik saja. Berkat itu, alat penghancur diri yang kau berikan padaku. Apalagi, Lu Jingyu tak akan melepaskanku begitu cepat kalau tidak. Lu Jingyu. Berani-beraninya dia menyentuh orangku? Bukan apa-apa. Bagaimana dengan perempuan itu? Dia tidak bisa menyentuhku. Benar. Ku dengar. Kau akan menikah dengan Zhou Jin sebentar lagi. Benarkah? Itu hanya untuk mendapatkan kekuasaan keluarga He. Dia bekerja sama dengan Dewan Pengadilan dan para tetua keluarga untuk menekanku. Benar-benar tercela. Aku tak akan pernah menikah dengannya. Kau tak mau menikah dengannya? Kematian ayahku, dia adalah dalangnya. Hubungan kami selalu dingin. Aku sama sekali tidak akan menikah dengannya. Aku mengerti. Selama kau tak mau menikah dengannya, aku tak akan membiarkan siapapun memaksamu. Apa maksudmu? Suruh Lu Jingyu bilang pada Zhou Jin untuk menemuiku di kota luar. Kau ikut juga. Baiklah. Xiao Jian, ku dengar kau dulu berada di kota luar. Kau ini bukan siapa-siapa. Rumah ini mungkin sederhana. Tapi kau sudah sampai sejauh ini. Lumayan juga. Bagaimana tempat tinggal kami bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Xiao? Kekayaan keluarga Musou dikumpulkan selama beberapa generasi.
dengan mengeksploitasi kota luar, dan kami membangun fondasi kami sedikit demi sedikit. Bagaimana kami bisa membandingkan dengan keluargamu Shou? Xiao Jian, beraninya kau berbicara kepada tuan kami seperti itu? Ada apa? Apakah aku menyinggungmu, Tuan Muda? Apa kau marah? Kau jangan berdebat dengannya. Xiao Jian, kurasa kau tahu kenapa aku di sini di kota luar. Serahkan lencana pemimpin kota sekarang. Putri pemimpin kota sebelumnya sedang duduk di sini. Kau orang luar, ingin aku menyerahkan lencana pemimpin kota kepadamu? Kau sudah gila? Dewan Kota Dalam telah memilihku sebagai penguasa kota berikutnya. Apa salahnya menyerahkannya padaku? Jabatan penguasa kota selalu untuk yang cakap, bukan gelar keturunan. Lagi pula, aku dan Shanshan bertunangan. Kami keluarga, tak perlu dibeda-bedakan. Xiao Jin, siapa yang setuju menikah denganmu? Jangan kegiran. Shanshan, pernikahan kita diputuskan oleh tetua keluarga He dan Shou. Kau ingin menentang mereka? Apa kau berniat melawan para tetua? Kau, Serahkan saja. Jika jabatan penguasa kota untuk yang cakap, kenapa harus kuberikan padamu? Apa maksudmu? Maksudku, jabatan penguasa kota akan kuambil. Cutian. Kau. Cutian yang berada di sisi Xiao Jiang kan? benarkah? Apa maumu? Jangan gugup. Aku cuma ingin bicara. Aku tak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Apa kau tidak penasaran tentang wanita yang datang ke kota luar hari ini? Siapa dia? Ku dengar nama keluarganya He. Hai Shanshan. Dia datang ke kota luar. Dasar sampah kota luar. Beraninya kau menginginkan posisi penguasa kota? Karena penguasa kota menyerahkan rencana itu padaku. Itu pasti saat dia sekarang. Pikum dan Linglung. Kalau tidak, hal sepenting ini tak mungkin dia menyerahkannya pada orang kota luar. Berdasarkan darat dan kelahiranmu yang rendah, jangan mimpi. Hal sepenting ini tak mungkin diberikan pada orang kota luar. Bagaimana jika aku menolak menyerahkannya? Jika kau tetap keras kepala, jangan salahkan Dewan Kota Dalam atas tindakan drastis. Xiao Jin, apa kau menentang keinginan ayahku? Begitu, Shanshan, jangan lupa kau bagian dari kami, Kota Dalam. Kenapa kau selalu memihak orang buangan kota luar? Kau, Zhou Jin, kau yang selalu bicara soal rendah dan hina. Selain kelahiranmu, yang kau banggakan, apalagi yang kau punya? Dengarkan aku baik-baik. Jabatan penguasa kota adalah milikku. Baiklah Xiao Jian. Ingat apa yang kau katakan hari ini. Dalam beberapa hari, kau akan memohon padaku untuk mengambil kembali lencana itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita hadapi apapun yang terjadi. Sekarang Xiao Jin mengincar kita. Sekalipun aku patuh menyerahkan lencana penguasa kota, belum tentu dia melepaskanku. Daripada bersembunyi, lebih baik melawan. berhati-hati itu bijak. Xiao Jin, selalu pendendam dan licik. Dia menyimpan dendam. Lencana itu jatuh ke tangan orang kota luar sepertimu. Dia akan menganggapnya sebagai aib terbesar dalam hidupnya. Jadi, begitu kuserahkan lencana penguasa kota, tak ada jalan keluar. Tuan, kita kedatangan tamu istimewa hari ini. Ini pasti Nona Hai. Sangat cantik. Cukup elegan. Terima kasih. Anda siapa? Saya bersama Tuan. Hahaha. Tak apa. Dia asistenku. Aku lapar. Ayo makan. Ada urusan apa kalian kemari hari ini?
Anginnya pasti kencang banget, sampai bisa menerbangkan seluruh kantor Pak Xiao ke sini. Sungguh suatu kehormatan untuk restoran kami. Pak Xiao, Anda mau pesan apa? Mungkin Nona yang harus memesan. Biar aku saja. Kita pesan udang sumur naga dengan cuka ekstra, Ya, kepala singa rebus, kakap kukus. Ini semua makanan kesukaan Tuan. Ngomong. Ngomong-ngomong, Nona, hai, Anda ingin pesan apa? Saya pesankan untuk Anda. Kami sering datang ke restoran ini. Biasanya aku yang memesan. Kalau bingung mau pesan apa, aku bisa merekomendasikan beberapa hidangan. Hidangan spesial di sini, termasuk babi masak 2 kali. Maaf. Aku lebih suka memesan apa yang aku suka sendiri. Cewek ini, cepat atau lambat pasti bikin masalah. Tuan, Anda menyakitiku. Kenapa kau mengincar He Shanshan? Aku tidak mengincar He Shanshan. Aku punya mata, aku bisa melihat. Hari ini di meja makan, alih-alih memperkenalkan kota luar, kau malah menceritakan seleraku padanya. Bahkan aku sendiri tidak tahu kalau aku punya banyak kebiasaan. Ini kan yang kau suka. Apa salahnya aku memberitahunya? Hai Shanshan adalah tamu dari jauh. Seharusnya aku melayaninya dengan baik. Kau. Aku sudah lama ingin mengatakan ini padamu. Sejak aku menyelamatkan Luyan, kau berubah. Kau mulai ikut campur dalam semua urusanku. Tapi aku sungguh tidak suka caramu yang sok memutuskan untukku. Tuan, keseharian Anda selalu kurus. Apa salahku bersikap perhatian? Aku mengerti. Kau merasa aku menyebalkan, kan? Baiklah. Kalau begitu biar Luyan saja yang mengurus semuanya untukmu. Kurasa itu ide bagus. Kemasi barang-barangmu dan koordinasikan dengan Luyan. Tuan. Apa Anda ingin menyingkirkanku? Tuan, maafkan aku. Aku mohon, jangan usir aku. Asal Tuan tidak mengusirku, aku akan melakukan apa saja, apapun yang Tuan minta. Tuan, tidak bisakah Tuan lihat? Kalau aku menyukaimu, Kau. Gadis yang sangat sopan dan bijaksana. Alasan aku menahanmu di sisiku adalah karena kupikir kau sepertiku. Tapi ada satu hal yang harus kuperjelas. Selama ini, aku selalu menganggapmu sebagai adik perempuan. adik perempuan? Ya. Aku tidak punya perasaan romantis padamu. Jadi, kau tidak cocok untuk tetap di sisiku. Kenapa? Hanya karena aku bilang aku menyukaimu. Karena aku tidak bisa memberimu apa yang kau inginkan. Tetap di sisiku. Dengan perasaan ini, hanya akan membuatmu semakin tidak bahagia. Tapi yang ingin kulihat adalah Cutian yang dulu. Yang selalu bahagia. Tuan, Anda menyelamatkan hidupku. Aku bahagia dan gembira saat bersamamu. Selama aku bersamamu. Selama aku bersamamu. Kita telah melewati begitu banyak hal bersama. Kita bukan hanya rekan seperjuangan. Kita bisa lebih dari itu, kan? Aku menyukaimu. Apa aku mengganggumu? Mo. Cepat sana koordinasi dengan Luyan. Tuan,
Jangan buat aku mengulanginya 2 kali. Nama perempuan itu He Shanshan. Dia putri mantan penguasa kota. Sejak lahir, dia adalah bangsawan paling berharga di kota dalam. Kudengar. Dia juga seorang peneliti di lembaga penelitian. Berpendidikan tinggi, sangat cerdas, sangat menarik. Dia adalah apa yang setiap pria impikan. Kudengar kaulah satu-satunya wanita di sisi Xiaojiang. Sekarang He Shanshan telah datang dari kota dalam ke kota luar. Ini untukmu. Bukanlah kabar baik. Apa yang kau coba katakan? Jika Anda ingin Xiaojiang menjadi tetap hanya memilikimu di sisinya, maka kau harus mengembalikan He Shanshan ke kota dalam, jauh dari Xiaojiang. Dengan begitu, kau dapat tetap menjadi satu-satunya wanita di sisi Xiaojiang. Saat ini orang yang paling berkuasa di kota dalam adalah Xu Jin. Dewan Pengadilan memiliki 6 anggota dengan kekuatan pengambilan keputusan utama untuk proposal. 2 di antaranya berasal dari keluarga Su. Bagaimana dengan 4 lainnya? Keluarga Hai Kami adalah salah satunya. Keluarga Li adalah salah satunya. Keluarga Liu adalah salah satunya. Dan keluarga Lu milik Lu Jingyu adalah salah satunya. Tentu saja, pengaruh keluarga Lu relatif lemah. Jadi mereka cukup terikat dengan keluarga Su. Dan keluarga Li memiliki hubungan baik dengan keluarga Su. Jadi, itulah mengapa Xu Jin bisa mewarisi gelar penguasa kota. Bahkan dengan lencana penguasa kota hilang. Tapi jangan khawatir. Xu Jin tidak memiliki lencana penguasa kota. Jadi klaimnya tidak sah. Selama aku di sini, keluarga He tidak akan pernah mendukungnya menjadi penguasa kota berikutnya. Kenapa kau begitu membantuku? Karena memilikimu yang berkuasa. Lebih baik daripada Xu Jin, si gila itu yang berkuasa. Selain itu, tahukah kau apa proposal terbarunya? Apa katanya? Dia ingin menaikkan pajak kota luar sebesar 1% lagi. Dia juga ingin memperkuat Aturan yang ditetapkan ayahku antara kota dalam dan kota luar semakin memisahkan si kaya dan si miskin. Aku tidak pernah bisa menerima aturan ini. Itu sebabnya selama bertahun-tahun ini, hubunganku dengannya tidak baik. Kami jarang bertemu. Xiaojiang, aku sudah beberapa kali ke kota luar, tapi setiap kali aku menginjakan kaki di tanah ini, aku merasakan rasa bersalah yang mendalam. Jadi, aku selalu berharap seseorang bisa menyelesaikan ini. Jika Xu Jin berkuasa, kehidupan di kota luar akan 10 kali lebih sulit daripada sekarang. Aku tak ingin melihat itu terjadi. Inilah yang selalu ingin kulakukan. Aku tidak meminta banyak. Aku hanya berharap perlakuan antara kota dalam dan kota luar bisa sama. Semua orang manusia. Mengapa mereka yang tinggal di kota luar selalu harus lari? Jika mereka tidak lari cukup cepat, tidak cukup rajin, mereka terancam mati. Sangat tidak adil. Dan kota dalam punya rahasia yang tidak diketahui kota luar. Rahasia apa? Sejak memasuki kota, kota dalam memiliki aturan ketat. Tidak ada pernikahan antara penduduk kota dalam dan kota luar. Tahukah kau? Orang kota dalam selalu memandang rendah kita orang kota luar. Tentu saja mereka tidak ingin tubuh mereka tercemar oleh darah rendah kita. Aku lahir di kota dalam. Aku tidak merasa lebih unggul. Dan aku juga ingin menghapuskan sistem ini. Maaf, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Silakan lanjutkan. Apa yang kau katakan tadi hanyalah satu aspek. Tapi yang lebih penting, kota dalam telah meneliti obat untuk mengendalikan kota luar. Itu bisa memberi penduduk kota luar cacat genetik. Kapsul perbaikan gen adalah cara kota dalam untuk mengendalikan kota luar, alat kendali. Dan kami penduduk kota dalam tidak memiliki cacat genetik ini. Sederhananya, selama kita tidak mengacau, kita bisa mencapai keabadian. Jadi kita sudah dimanfaatkan oleh kota dalam selama ini. Lalu kita ini apa? Hewan ternak? Atau hanya mesin pekerja murah? Jadi kita bisa mengubah ini bersama, kan? Mengubah semua ini. Untuk semua orang di kota luar, kita harus berhasil. Kita tidak boleh gagal. Xu Jin benar-benar keji. Apa yang dia lakukan sekarang? Dia memutus seluruh pasokan kapsul perbaikan gen kota luar. Memutusnya sepenuhnya. Dan dia membuat penduduk kota luar berpartisipasi dalam pemilihan wali kota. Hanya mereka yang setia padanya yang bisa membeli kapsul. Sekarang banyak orang di kota luar menulis namanya. Tidak bermoral. Taktik khas kota dalam.
Apa yang kita lakukan sekarang? Gengsi yang susah payah kita bangun di kota luar. Rasa hormat yang kita peroleh. Xiu Jin telah menghancurkan semuanya. Mereka hanya mencoba bertahan hidup. Mereka semua akan berpaling padanya, tentu saja. Kota luar? Itulah wilayahku sekarang. Dia ingin menguasai mereka. Dia harus melewatiku dulu. Ayo kita lihat. Ahwan, Tuan Shao. Aku tahu, kau baik pada orang-orang kota luar. Tapi tidak ada kapsul perbaikan gen tersisa untuk dibeli. Semuanya habis. Aku tidak bisa hanya menonton. Keluargaku mati di depanku. Tuan Shao. Ahwan. Seorang pria tidak boleh berlutut. Kenapa kau berlutut? Aku bahkan belum menyalahkanmu. Ayo pergi. Tuan Shao benar-benar orang yang murah hati. Konflik di antara kita seharusnya tidak melibatkan orang-orang kota luar. Selama aku menang, apa bedanya? Metode apa yang kugunakan? Apa kau tahu? Berapa banyak orang yang akan kau bunuh dengan melakukan ini? Nyawa semut-semut di kota luar itu tidak berharga. Kalau mereka mati, ya matilah. Untuk menjadi batu loncatan untuk jabatan waliko aku adalah berkah mereka. Dengan orang sepertimu, sebagai wali kota, kehidupan penduduk kota luar hanya akan menjadi 100 kali lebih sulit selama aku di sini. Kau tidak akan pernah menjadi wali kota. Kau pikir kau siapa? Kau hanya semut yang sedikit lebih kuat dari mereka. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa bersaing denganku? Benar-benar lelukon. Baiklah, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Aku masih harus pergi ke lokasi berikutnya untuk mendistribusikan kapsul perbaikan gen. Bagaimana kau bisa menyelamatkan orang-orang ini sendirian? Kusarankan kau untuk berlutut dengan patuh dan memohon padaku untuk mengambil kembali lencana wali kota. Jika aku senang, mungkin aku akan melepaskanmu. Xiao Jin, bagi kita untuk memaksa orang-orang kota luar seperti ini? Xiao Jing sebenarnya ada benarnya, itu benar. Mereka hanyalah orang biasa. Apakah kau sudah begitu lama di kota luar, sampai-sampai kau mulai bersimpati dengan semut-semut itu? Aku tidak. Sebaiknya tidak. Nona Lu, sebaiknya kau jangan lupa kau di pihak siapa. Xiu Jin terlalu licik dan kejam. Kita tidak bisa bertahan tanpa kapsul perbaikan gen. Dia menyandera nyawa orang-orang kota luar. Berapa banyak kapsul yang tersisa? Sekitar 100.000. Berikan kapsul itu kepada mereka yang tidak memilih Xiu Jin. Bagikan semuanya. Saya bisa bertahan 1 atau 2 hari. Jika kita terlibat perang berkepanjangan dengan Xiu Jin, kita tak akan bisa bertahan. Jangan khawatir, pergi dan atur semuanya. Aku yang akan mengurus sisanya. Oke. Apa Ting Ting baik-baik saja di kota dalam? Dia baik-baik saja. Dia juga punya kejutan besar untukmu. Kejutan apa? Kalau kukatakan, apa masih jadi kejutan? Tapi sekarang, aku juga punya kejutan besar untukmu. Apa? Coba tebak ini apa? Nona He bilang, ini kapsul terbaru dari lab mereka. Bertahan sebulan. Meski kapsul baru ini masih dalam tahap percobaan, tapi metode Xiu Jin terlalu keji. Tak akan lama lagi, sebelum kota luar tak bisa bertahan. Aku harus coba kapsul baru ini. Kalau berhasil, semua orang di kota luar tak akan pernah lagi dikendalikan Xiu Jin dengan kapsul.
Benar-benar sebulan. Tuan, apakah Anda di sana? Tuan, apa Anda di sana? Tuan, ada hal yang sangat penting untuk kukatakan padamu. Ada hal yang sangat penting untuk kukatakan padamu. Jangan marah padaku. Tolong jangan marah lagi padaku. Sungguh. Tuan. Ada apa? Tuan? 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 Tuan. Apakah hanya saat kau tak sadar? Kau tak akan menolakku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Harusnya aku yang bertanya. Apa yang kau lakukan? Tuan sedang kurang sehat. Aku akan membantunya ke tempat tidur untuk istirahat. Ada apa? Dan menempel padanya. Begitu? Cutian. Pakai taktik begitu untuk merayu pria. Terlalu kotor. Ini kapsul baru. Ada apa dengannya? Keluar. Kenapa aku harus keluar? Dia begini. Dia memungkin. Jangan sampai ku bilang yang ketiga kalinya. Kukatakan, keluar. Kau sudah bangun. Kau menyelamatkanku lagi. Kau meminum kapsul baru itu. Waktunya memang bertambah sebulan. Tapi, sepertinya ada beberapa efek samping. Jadi sekarang, apa kau merasakan gejala lain? Seperti pusing atau rasa tak nyaman? Selain pusing, aku juga agak lemas. Sepertinya kapsulnya masih perlu diperbaiki. Kapan kira-kira bisa digunakan? Setengah bulan. Apa? Ada masalah? Tidak ada. Kalau begitu, minta lembaga penelitian mempercepatnya. Untuk kota luar, aku yang akan mengawasinya. Ya. Kalau begitu. Karena tak ada lagi. Aku pergi dulu. Malam ini, kau bebas? Ada apa? Aku akan membawamu ke suatu tempat. Ya. Si Jalang Hai Shan itu bilang aku tak tahu malu. Padahal dia sendiri yang mati-matian mengejar Tuan. Shan, kusarankan kau menjauh dari pria ini. Jangan lupa, kita punya pertunangan. Kau seharusnya lebih peduli tentang Nona Chu ini di sampingmu. Apa dia? Hanya kau yang pantas menikah denganku. Mengatakan hal seperti itu di depan Nona Chu dan aku. Kau benar-benar tidak tahu malu seperti biasanya. Shan, apa yang kukatakan adalah kebenaran. Apa gunanya bicara dengan anjing? Ayo pergi. Kau. Tunggu saja. Orang terpilih Su Chun. Orang terpilih Xiao Jian. Oke, semuanya, mari kita langsung ke intinya. Sekarang saya umumkan bahwa pemilihan suara telah resmi dimulai. Sudah dimulai. Baiklah, kurasa semua orang tahu bahwa sejak Tuan Kota meninggal, posisi Tuan Kota masih kosong. Maman, alasan pemilihan hari ini adalah karena Tuan Shoujin telah diakui secara publik melalui pemungutan suara di Olah Dewan sebagai Tuan Kota berikutnya.
Dan Tuan Xiao Jiang adalah elit baru kota luar kita. Dia memegang stempel Tuan Kota yang diturunkan dari Tuan Kota lama. Setiap orang dapat memberikan suara mereka untuk kandidat yang mereka sukai. Orang terpilih Su Jun. Orang terpilih Xiao Jiang. Xiao Jiang 98 suara. Su Jun 58 suara. Semuanya. Aku tahu bahwa kalian masih ragu tentang apakah aku bisa menjabat sebagai Tuan Kota. Namun, aku Xiao Jun berjanji pada kalian semua. Jika kalian memilihku sebagai Tuan Kota, aku akan mengurangi tarif pajak kota luar sebesar 1%. Hebat. Su Jin ini, dia membuatnya terdengar sangat bagus. Aku ingat kau bilang bahwa setelah dia menjabat, dia berencana untuk meningkatkan tarif pajak kota luar sebesar 1%. Betul. Dan sekarang Dewan telah menyetujui proposal ini. Itu hanya belum diumumkan secara publik. Jadi tindakannya tidak memperbaiki situasi kota luar sama sekali. Dia menipu orang-orang kota luar. Dia bertindak sangat rendah dengan melakukan itu. Jangan sampai kau terpancing. Soal proposal ini belum diumumkan. Tapi kita ke sana dan mengkonfrontasinya. Tidak akan ada gunanya. Dia bisa saja menyangkalnya. Menurunkan tarif pajak sebesar 1% untuk orang-orang di kota luar, itu sangat menggoda. Jika kau tidak tahu informasi orang dalamnya, bahkan aku akan terpengaruh oleh omongan semacam itu. Kau ode kecil pikir kau bisa menantangku? Apa kau tidak tahu? Jurang pemisah antara kita adalah sesuatu yang bisa kau kejar seumur hidupmu dan tak pernah bisa mengejar. Aku cuma perlu bilang sepatah kata, bahkan mengubah tarif pajak itu mudah. Dan kau hanya bisa menawarkan remah-remah tak berarti. Apalagi yang kau punya, tak berharga. Lihat dia mondar-mandir seperti sudah menang saja. Pemilihan belum berakhir. Jangan gegabah. Apa bedanya sudah berakhir atau belum? Bukankah hasilnya sudah jelas? Bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Tapi, terakhir kali kau kalah, kau ingkar janji. Kurasa kali ini, kau tak akan seberani itu. Lagi pula terakhir kali, kau malu di depan tim penegak. Tapi kali ini, jika kau kalah, kau harus malu di depan orang-orang kota luar yang kau pandang rendah, mempermalukan dirimu sendiri. Kau takut. Wajar saja. Siapa bilang aku takut? Ayo. Aturannya sama seperti sebelumnya. Yang kalah, berlutut di depan semua orang, minta maaf dan mengakui kesalahannya. Ingat itu, jangan jadi pengecut kali ini. Teruslah bermimpi. Aku akan menang kali ini. Kapsul perbaikan gen baru. Di sini. Maaf aku terlambat. Apa? Akhirnya kau datang. Baiklah, semuanya. Tuan Su baru saja bilang, jika dia jadi pemimpin kota, dia akan menurunkan tarif pajak kota luar sebesar 1%. Kedengarannya menarik, kan? Tapi, itu cuma solusi sementara. Itu bukan solusi sejati. Apa maksudmu? Masalah terbesar yang kita hadapi setiap hari, bukan tarif pajak, tapi berpacu dengan waktu. Seperti yang semua orang tahu. Seperti yang semua orang tahu, satu-satunya cara kita bertahan hidup setiap hari adalah dengan menggunakan kapsul untuk memperbaiki gen kita yang rusak. Apa yang ingin kau katakan? Sederhananya, kita bekerja keras setiap hari untuk salah satu kapsul ini. Tapi harganya mahal. Setiap hari di kota luar, ada banyak orang yang mati karena tak mampu membelinya. Tak terhitung. Tapi hari ini, aku punya kabar baik. Saya dikembangkan. Seperti yang semua orang tahu, makanlah. Ini bisa bertahan selama 30 hari. Tapi kapsul yang ada saat ini hanya bisa bertahan selama 24 jam. Itu sama sekali tidak mungkin. Dasar Udit. Bagaimana mungkin kau punya sumber daya untuk mengembangkan sesuatu seperti ini? Tentu saja bukan aku yang mengembangkannya. Itu Nona He Sansan, seorang peneliti dari Institut Kota Dalam, dan timnya yang mengembangkannya. Jika kalian masih tidak percaya padaku, aku bisa meminumnya sekarang dan menunjukkan efeknya. Atau, jika ada yang tertarik, kalian bisa naik dan mencobanya. Aku akan melakukannya. Ayo.
Benar-benar bertahan 30 hari. Dia tidak berbohong pada kita. Ini benar-benar berhasil. 30 hari. Ini luar biasa. Aku juga mau satu. Aku juga akan mencobanya. Jadi itu artinya, selama 30 hari, kita tidak akan mati seiring berjalannya waktu. Benar. Jadi, apakah yang ini akan sangat mahal? Kapsul yang lama, harganya 100 kredit per buah. Tapi kapsulku, hanya 2.500 per buah. Itu 500 kredit lebih mahal. Kau tidak menyembunyikan efek samping apapun, kan tanda tanya. Kalian semua bisa tenang. Kapsul ini tidak memiliki efek samping. Kenapa aku menetapkan harga ini? Karena aku menyukai kalian semua. Lahir di kota luar. Dan besar di kota luar. Aku tahu betul bagaimana kehidupan di kota luar. Alasan aku mencalonkan diri hanya satu. Aku hanya berharap teman-temanku di kota luar bisa hidup seperti mereka yang di kota dalam. Bagus. Selama aku di sini, aku akan berjuang untuk kota luar sampai mati. Siapa yang seharusnya menjadi penguasa kota yang baru? Apakah kalian semua masih belum punya calon? Xiaojiang, penguasa kota. Xiaojiang, penguasa kota. Xiaojiang, penguasa kota. Xiaojiang. Jika aku tidak menyingkirkanmu hari ini, aku khawatir posisi penguasa kota benar-benar akan menjadi milikmu suatu hari nanti. Xiaojiang, penguasa kota. Xiaojiang, penguasa kota. Kau lihat? Mereka semua mendukungku. Usaha kita tidak sia-sia. Aku mengerti. Xiaojiang, aku tahu, kaulah yang terbaik. Xiaojiang, penguasa kota. Minggir. Pembunuhan. Lari. Tuan Shou. Nenekku sudah tua. Tolong jaga dia. Tuan Shou. Tuan Shou. Tuan Shou. Tuan Shou. Dalio, Ajian. Sepertinya kali ini, kita benar-benar tamat. Aku tak bisa bersamamu lagi. Aku terus memimpikan istriku beberapa hari terakhir. Sepertinya, aku akan menyusulnya. bukankah kau berjanji padaku, kita akan menjadi saudara seumur hidup. Sekarang aku akan menjadi penguasa kota. Saya, Kita akan segera hidup enak. Saudara, jangan tidur. Jangan tidur. saya. Seharusnya aku The sudah film mati was sejak dulu. translated and Berkat narrated kau. by M Media. Aku bisa hidup selama ini. Aku sudah mendapatkan lebih dari cukup. Tapi, Ajian menjadi saudaramu. Bahkan kematian pun tak masalah. Satu-satunya penyesalanku adalah aku tak akan bisa melihat. Aku tak akan melihatmu memimpin semua orang menuju kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik. Saudara. Pertama kali aku melihat Dalio. Dia dipukuli setengah mati oleh pemilik restoran. Setengah mati. Semua karena dia makan sampah milik si pemilik dari tempat sampah. Saat itu Dalio dipukuli setengah mati. Jadi aku pakai 2 poin untuk menukarnya dengan dia. Kemudian kami berteman. Belasungkawa. Bukankah ini ironis? Saat dia paling miskin, dia seperti kecoa yang tak bisa mati. Tapi sekarang, sebelum dia bisa menikmati hidup yang layak, dia pergi. Aku yang membunuhnya. Xiaojiang, jika Dalio masih hidup, jika dia melihatmu seperti ini, dia akan melompat dan menghajarmu. Kematian Dalio tak boleh sia-sia. Tan Long sudah turun menemaninya. Tapi Xu Jin, si penghasut itu, kita tak boleh membiarkannya lolos. Orang-orangku di kota dalam bilang, Xiao Jin telah kembali ke kota dalam. Sekarang pemilihan sudah selesai, kau juga harus kembali ke kota dalam. Kota dalam adalah medan perang terakhirmu. Lu Chen, Tuan, Dalio sudah tiada. Aku harap kau akan menjaga kota luar. jangan khawatir, Tuan. Aku pasti akan menjaga kota luar. Adikku dan aku akan menunggu kepulanganmu. Nona Hei, hati-hati. Ayo pergi.
Nora, apa kau merasa tidak enak badan? Ayo. Ayolah. Aku kepanasan. Cantik. Aku kepanasan. Kau mabuk. Biar ku bawa kau ke tempat untuk beristirahat. Apakah benar-benar sepanas itu? Baiklah. Siapa kau? Lepaskan aku. Biar ku buat kau merasa nyaman. Lepaskan. Siapa kau? Lepaskan aku. Pergi. Aku kepanasan. Sensan. Ada apa? Aku kepanasan. Panas sekali. Apa yang kau minum? Aku Xiao Jian. Panas sekali. Aku Xiao Jian. Jangan bicara apa-apa. No. Sensan. Ajiang? Bukankah kita baru saja? Ya. Jadi, kau harus bertanggung jawab padaku. Kau? Tolong. Sepertinya aku memaksanya kemarin. Sebenarnya aku sudah lama ingin mengungkapkan perasaanku padamu. Hanya saja akhir-akhir ini pikiranku sedang kalut, jadi aku belum sempat mengaku. Kemarin, aku mencari ke seluruh kota. Dan akhirnya menemukan cincin ini. Sini. Biar ku pakaikan untukmu. Pas sekali. Apa kau tak menyukainya? Aku suka. Aku sangat menyukainya. Ada apa ini? Kukira, aku bisa memergoki perempuan ini dalam posisi yang memalukan. Tapi kenapa Xiao Jiang yang keluar? Kenapa? Kenapa? Ajiang, aku sudah menelpon Paman Liuku. Keluarga kita, bukan cuma paman ketigaku, tahu, ada juga paman keduaku. Dan paman keduaku selalu memanjakanku. Aku akan memohon padanya nanti. Sensan. Kau sudah melakukan banyak hal untukku. Serahkan sisanya. Lalu bagaimana selanjutnya? Padaku. Tapi kau... Sekarang aku berada di kota dalam. Aku tak akan membiarkan diriku berada dalam posisi pasif. Kau tahu. Aku tak pernah bertarung dalam pertempuran yang tak bisa ku menangkan. Apa kau percaya padaku? Aku percaya padamu. Jadi hari ini, biarkan aku bertemu dengan mereka. Aku akan menyelesaikan masalah dengan mereka, termasuk masalah pembunuhan Liu besar. Hari ini. Sensan. Belum waktunya untuk pemungutan suara terakhir. Kenapa kau membawanya ke sini? Tak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang. Lalu bagaimana selanjutnya? Dewan akan memberikan suara. Bagaimana persiapannya? Konyol. Kau pikir pemungutan suara itu semacam permainan anak-anak? Kalau kau ingin menonton, silakan tonton. Tak ada aturan. Paman, kau bicara pada tunanganku seperti ini. Bukankah itu agak tidak pantas? Apa katamu? Tunangan? Aku dan Xiao Jiang sudah bertunangan. Shanshan, jangan keterlaluan. Pernikahan kami telah diputuskan oleh para tetua dari kedua keluarga kami. Ini tamparan di wajah keluarga Shaw. Pernikahan adalah masalah serius. Bagaimana bisa diperlakukan begitu ringan? Keluarga Hai belum punah. Kau tak bisa memutuskan ini sendiri. Kata-kata siapapun tak penting, kecuali kata-katanya.
Lihat dirimu. Kau pikir kau siapa? Hanya karena aku adalah belahan jiwa Shan-San, penguasa kota dalam dan luar. Penguasa segala yang ada di bawah langit. Dengan aku di sini, tak seorang pun bisa memaksanya. Menarik. Pemungutan suara apa? Kan belum dimulai. Dan bocah ini sudah membayangkan dirinya sebagai penguasa kota. Sekarang, aku mengagumi keberanianmu. Apa kau begitu yakin bahwa kami akan memilih? Biar ku katakan padamu. Orang-orang rendahan sepertimu dari kota luar. Ingin jadi penguasa kota? Kau bahkan tak pantas menyemir sepatu kami. Apa yang membuatmu berpikir ada yang akan mengikutimu? Kami tak akan pernah memilihmu. Paman, jangan paksa aku untuk melawanmu. Kalian tak perlu memilihku. Aku di sini untuk memberitahumu. Penguasa kota berikutnya adalah aku. Dan hanya bisa aku. Xiao Jian, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Bukankah kita perlu memilih? Kau pikir olah dewan adalah teater pribadimu? Datang dan pergi sesukamu? Dari mana kau mendapatkan keberanian itu, serangga kota luar? Benar-benar mengira dirinya hebat. Apa kau terlalu banyak makan kapsul di kota luar dan menggoreng otakmu, olah dewan? Bukanlah tempat untuk kejenakaan liarmu. Aku punya alat penghancur diri yang ditanam di dalam diriku. Dengan satu pikiran saja, seluruh kota bagian dalam sekejap, akan menjadi puing-puing. Apakah aku memenuhi syarat untuk duduk dan berbicara denganmu sekarang? Saat kota dalam dan luar dibangun, kita bilang, alat penghancur diri ini kelewat berbahaya. Kami menyuruh ayahmu untuk menghancurkannya. Kami tak menyangka dia membohongi kami. Dan memberikan alat itu padamu. Alat penghancur diri apa? Itu menggelikan. Kalau kau punya benda seperti itu, kau pasti sudah menggunakannya. Kau mengungkit ini sekarang cuma untuk menggertak kami. Kau pikir alat penghancur diri ini palsu kan? Kau sama sekali tidak memilikinya. Lalu kenapa tidak? Kita berjudi sekali lagi? Saya? Kenapa aku harus berjudi denganmu? Dua kali pertama, kau kabur. Membalikan cutian melawanku, dan membuat saudara terbaikku terbunuh. Kali ini kau sudah belajar untuk cerdik, tidak langsung setuju. Tapi kali ini, mau berjudi atau tidak? Kau harus berjudi. Katakan padaku, alat yang ada padaku, asli atau palsu? Tebak dengan benar, dan kau bisa hidup. Tapi tebak salah. Dan semua orang di kota dalam akan membayar kesalahanmu dengan nyawa mereka. Kau sebaiknya pikirkan, masak-masak tentang ini. Palsu. Asli. Itu asli. Maaf. Tebakanmu benar. Tebakanku benar. Kau dengar itu? Tebakanku benar. Apa ku bilang? Xiao Jian, kau tak bisa mengalahkanku. Kau tak akan pernah bisa mengalahkanku. Kau pikir menebak dengan benar. Berarti kau tak perlu mati? Jangan ada yang mendekat. Siapapun maju selangkah lagi. Dan aku akan meledakkan kota dalam. Zhou Jin. Kau membunuh Daliu. Meracuni Shan-San. Dan dengan jahat memonopoli kapsul perbaikan gate di kota luar. Untuk memuaskan tujuanmu sendiri untuk mengendalikan kota luar. Setiap hal ini adalah perbuatanmu, dasar binatang. Ayo, bunuh aku. Kau tak bisa lolos dari penghakiman tim penegak. Aku mengirim Tang Lon untuk membunuh temanmu. Terus kenapa? Kalau kau ingin membalaskan dendamnya, kau juga harus mati. Posisi penguasa kota ini. Kalau aku tak bisa memilikinya, kau juga tidak bisa. Kalau aku akan mati,
Aku akan membawamu bersamaku. Langsung ke neraka. Ayo. Bunuh aku. Itu saja yang perlu ku dengar. Zhou Jin. Sekarang aku punya pengakuanmu karena menyewa pembunuh. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara bawah tanah tim penegak. Tim penegak. Tidak. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Wah wah wah. Tuan Xiao, metodemu sungguh mengesankanku. Aku mengaku kalah. Tuan Xiao, datang ke ruang dewan. Aku ragu kau hanya mengandalkan alat penghancur diri. Kartu apa lagi yang kau punya? Keluarkan semuanya. Ada apa? Kau mau mendukung Zhou Jin? Dia cuma sampah. Juga pantas untuk didukung. Tuan Xiao, aku seseorang yang sedikit berbeda dari yang lain. Yang lain menghargai muka, status, dan posisi. Tapi aku beda. Aku lebih menghargai keuntungan. Jika Tuan Xiao menjadi penguasa kota dan membawa manfaat bagi dewan kota kita, lalu mengapa tidak? Xiao Kan. Dia orang luar. Apa kau bingung? Diam. Paman Hai. Jangan banyak bicara padaku. Aku Xiao Kan. Selalu acuh tak acuh terhadap status sosial penduduk kota dalam dan luar. Selama itu menghasilkan uang bagiku. Bahkan seorang pengemis bisa menjadi tamu kehormatan. Tapi siapapun yang berani menipuku, akan kubuat hidupnya lebih buruk daripada mati. Aku tak menyangka Tuan Shou menjadi satu-satunya orang bijak di balai dewan. Selain alat penghancur diri, aku tentu punya cara lain untuk bertahan. Inilah keyakinanku. Benda ini tampaknya logam. Logam. Betul. Ini logam. Logam jenis apa? Itu cuma batu pecah. Cuma orang gubik sepertimu yang menganggapnya harta karun. Ini sesuatu yang aku gali dari tambang di kota luar. Baik kepadatan maupun kekerasannya. Jauh melebihi logam apapun yang kita kenal. Menggunakannya untuk membuat senjata atau untuk konstruksi akan memberikan efek tak terduga. Aku memberinya nama. Disebut emas hitam. Di mana urat biji ini? Di mana uratnya? Bagaimana kau menambangnya? Hanya aku dan ajudanku yang terpercaya yang tahu. Tuan Shou. Aku ingin tahu apakah sekarang aku punya kualifikasi untuk menduduki kursi penguasa kota. Tuan Xiao, selama kau memberiku 1/3 dari urat biji, aku akan langsung merekomendasikanmu. No, 1/5. Bahkan 1/5 pun tak masalah. Maaf, bahkan 1% pun tidak akan kuberikan. Daging ini tampak menggoda, tapi tak bisa dimakan. Kalau begitu kita tak punya bahan pembicaraan. Meskipun aku tak bisa memberikannya, aku bisa menjamin bahwa sebuah emas hitam yang kutumbang di masa depan akan dipasok kepadamu Tuan Shou terlebih dahulu. Benarkah? Dengarkan baik-baik. Bukan keluarga Shou, tapi kau. Tuan Xiao, kata-kata ini persis seperti yang ingin ku dengar. Tuan Xiao, mulai sekarang, siapapun yang berani mempertanyakan posisimu sebagai penguasa kota, melawan aku Xiao Kan. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Tuan Shao, keluarga lu kami juga sangat tertarik pada benda ini. Apa yang kau lakukan di sini? Kesini untuk melihatku mempermalukan diri sendiri? Zhou Jin, kau menganggap dirimu berbeda dari yang lain.
Tapi tahukah kau bahwa saudaramu si brengsek, Zhou Shaokan, kini telah sepenuhnya mengambil alih keluarga Zhou dan menjadi kepala keluarga yang sebenarnya? Ibumu telah dipenjara atas percobaan pembunuhan terhadap Zhou Shaokan. Itu mustahil. Bagaimana mungkin ibuku di penjara? Zhou Shaokang dulu, tak lebih dari seekor anjing pengemis di kakiku. Beraninya dia melakukan ini? Di duniamu, semua orang adalah komoditas untuk digunakan dibuang dan diukur berdasarkan nilainya. Tapi sekarang, kau tak punya nilai. Dan bahkan orang terdekatmu telah ditinggalkan. Inikah yang kau sebut nilai-nilai kota dalam? Bagiku, itu sungguh menggelikan. Xiaojian. Xiaojian. Apa yang kau pahami? Hidup adalah permainan. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Hanya itu saja. Jadi bagaimana jika metodenya kejam? Jadi bagaimana jika aku telah membunuh banyak orang? Bagaimana jika aku menang hari ini? Semua ini akan menjadi rahasia. Tak akan pernah diketahui. Jika kau ingin menang, kau harus kejam. Seseorang sepertimu ragu dan terlalu peduli. Hanya beruntung bisa mengalahkanku. Itu cuma kebetulan. Jika aku punya kesempatan lagi, aku pasti tak akan kalah darimu. Kau tak akan mendapat kesempatan lagi. Kumohon. Jangan biarkan tim penegak hukum membawaku pergi. Lepaskan. Kakak. Bukankah kau bilang aku adikmu? Selamatkan aku. Aku tak bisa masuk penjara. Selamatkan aku. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan mulai sekarang. Aku salah. Aku salah, oke. Bukankah itu cukup? Aku tak punya adik sepertimu. Jangan kira aku tak tahu semua hal ilegal yang kau lakukan saat kau bersama Xiu Jin. Apakah semua salahku? Bahwa aku menjadi seperti ini? Bukankah karena aku mencintaimu? Apakah aku salah mencintaimu? Apa kau tak sedikit pun salah? Tak ada yang salah dengan mencintai seseorang. Tapi caramu salah. Kau telah mengambil jalan yang salah. Karena kau telah berbuat salah. Kau harus menerima hukuman. Bawa dia pergi. Apa kau benar-benar ingin aku menerima hukuman? Baiklah. Sesuai keinginanmu. Tuan, Anda sudah kembali. Selama kau bersamaku. Kau sedang apa larut malam begini? Apa kau tak mengantuk? Biar ku ceritakan dongeng sebelum tidur. Sayang. Aku belum datang bulan selama 2 bulan. Lecing, aku ingin apel. Baiklah. Tambah sepotong lagi. Tidak. Ada buah pir? Pir tidak baik. Pir. Jangan makan pir. Bagaimana dengan jeruk? Aku hanya ingin makan. Akan kubelikan untukmu. Aku juga punya. Kau juga punya. Xiao Jiang. Ini semua salahmu.
Kita sepakat untuk tidak punya bayi tahun ini. Sekarang lihat, aku punya proyek di lab tahun depan. Apa yang akan kita lakukan? Salahku, salahku. Jangan marah. Kakak ipar, sudah berapa bulan? Lebih dari 2 bulan. Jadi, apa kau sudah memikirkan nama untuk bayinya? Aku bahkan tak tahu. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Kami sudah memikirkan beberapa nama. Jika laki-laki, kita akan memanggilnya Bausi Mantu atau Wajuan. Jika perempuan, kita akan memanggilnya Tangdu, Buding, atau Naibang. Hahaha. Semuanya nama makanan. Istriku bilang, nama Norak lebih mudah dibesarkan. Hahaha. Perubahan bagus. Memberi nama makanan tak bisa diandalkan. Jangan dengarkan dia. Ayo jalan-jalan. Kota luar. Ini, tempat Ting-Ting dan aku tumbuh besar. Maka masa kecilmu pasti sangat sulit. Memang sulit. Tapi, lebih baik daripada kebanyakan orang. Karena aku kuat. Aku sering bisa membantu orang tuaku mendapatkan poin. Kau baik-baik saja, bro? Ya, aku baik-baik saja. Maaf, Oke, aku akan mengambil kapsul gratisku hari ini. Kalau begitu aku pergi dulu. tunggu. Apa kau sudah dapat kapsulmu? Ya, kapsulnya gratis. Dan anak-anak juga mendapatkan sekolah gratis. Jika semuanya tetap seperti ini, kita tak perlu hidup seperti dulu. Ngomong-ngomong, aku harus pergi. Ajiang, lihat. Sejak kau menjadi tuan kota, banyak hal mulai membaik. Itu belum cukup. Aku bahkan pergi ke pengadilan Dewan tempo hari. Aku sudah mengajukan proposal baru. Proposal apa? Hai, Tuan kota, kembali ke sini sekarang. Para kakek tua di ruang dewan hampir merobohkan atap. apa? Menghapuskan sistem kota dalam dan luar, menetapkan 3 negara bagian, dan 16 kota. Kau sungguh keterlaluan. Kurasa proposalku sama sekali tidak bermasalah. Seljan, lihat dirimu. Sejak kau menjabat, kebaikan apa yang telah kau lakukan? Distribusi kapsul gratis, menghapus perbedaan garis keturunan. Penghuni kota luar memiliki hak dan tunjangan yang sama dengan penghuni kota dalam. Sekarang mereka bahkan bisa menikah campur. Apa yang coba kau lakukan? Mencoba menghancurkan fondasi kota dalam. Orang-orang kota luar membutuhkan kapsul perbaikan GEN karena konsekuensi dari eksperimen kota dalam pada mereka. Lebih lanjut, lembaga penelitian tentang kapsul perbaikan gen permanen berada di tahap akhir. Setelah berhasil, penghuni kota luar tidak akan lagi memiliki cacat genetik. Jadi mengapa mereka tidak bisa menikah campur dengan penghuni kota dalam? Aturan-aturan ini ditetapkan oleh Tuan Kota Lama saat kota ini didirikan. Kau tidak bisa mengubahnya begitu saja. Ini keterlaluan. Sepertinya kalian semua lupa siapa yang membawa kemakmuran tanpa akhir bagi kalian. Kuharap semua orang mengerti. Aku di sini hari ini untuk memberitahu kalian, bukan untuk mendengar pendapat kalian. Tuan kota yang lama yang membuat aturan, dan aku untuk melanggarnya.